Perkenalkan, saya Iktafa Al-Gizi. Nah, kalau boleh tahu nama adik siapa ya? Nama saya Dewa. Baik, adik Dela. Nah, umurnya berapa sekarang? Masih 12 tahun, Kak. Oh, masih 15 tahun ya, berarti masih SMA ya? Nah, kalau boleh tahu, jadi kita hari ini ngobrol-ngobrol santai ya soal makanan. Nah, supaya tujuannya tuh adik itu tahu tentang makanan apa aja sih yang boleh dimakan, dan tidak boleh dimakan. Nah, biar kondisi adik itu cepat membaik juga. Kita ngobrolnya sekitar 10 menitan, kok apakah adik masih berkenan? Nah, bagus ya, masih semangat nih. Nah, ini dari data hasil pemeriksaan bahwa BB adik itu 40 dan tingginya 150. Nah, ini masih di batas normal ya, tapi juga masih jauh di batas bawahnya gitu. Jadi kita harus pastiin berat badan adik tidak turun lagi. Kalau bisa itu bisa sih naik sedikit gitu. Iya sih, soalnya akhir-akhir ini saya ngerasa berat badan saya agak pusing gitu. Nah, itu bisa jadi karena makanan yang masuk ke tubuh adik, terutama yang kurang bergizi gitu. Nanti kita bahas bareng ya. Kalau boleh tahu sebelumnya apakah adik akhir-akhir ini masih sering pusing, lemas gitu? Masih sih, Kak, sering banget. Apalagi kalau habis aktivitas gitu, rasanya langsung lemes. Nah, itu karena salah satunya karena darah adik itu kurang. Dari hasil pemeriksaan di rumah sakit nih, kadar hemoglobin adik atau sel darah merah adik itu cuma 9,8. Padahal kan normalnya minimal 12, jadi memang masih kurang dan itu yang bikin adik gampang lemas dan pusing. Jadi gara-gara darahnya kurang ya. Terus mata saya itu sering dibilang pucat gitu sih. Itu juga karena tanda-tandanya itu darah kurang gitu, Dik. Jadi ini yang perlu kita perbaiki ya dari pola makannya. Sekarang saya mau tanya sih soal makanan sehari-hari adik itu gimana, biasanya makan apa aja? Kalau makan paling 2 sampai 3 kali aja sih, tapi nggak semua sarapan. Soalnya kalau pagi kan buru-buru sekolah. Tapi sering skip makanan ya, maksudnya sarapan gitu ya. Terus waktunya biasanya apa? Paling tempe goreng, tahu goreng, terus kalau ada dagingnya, ada ikan, jarang banget, paling seminggu sekali. Nah, itu yang perlu diperhatikan sebenarnya nih. Kalau sayur dan buah gimana? Apakah masih dimakan? Sayur jarang, nggak suka soalnya. Kalau buah juga jarang, tapi paling kalau ada aja di rumah. Oh gitu ya, nah makasih ya udah jujur. Nah dari yang adik ceritain nih, saya juga melihat kenapa dari adik itu bisa kurang. Salah satu penyebab utamanya itu karena adik jarang makan lauk hewani seperti daging, ikan, dan ayam gitu kan. Padahal itu kan sumber zat besi yang paling bagus untuk tubuh gitu. Dan zat besi itu juga dibutuhkan tubuh untuk bikin darah merahnya gitu deh. Oh gitu ya, jadi kira-kira boleh apa jarang dimakan dagingnya? Nah ternyata itu sangat berpengaruh ya dek. Tapi jangan khawatir kok, ini bisa diperbaiki. Nah dari kondisi cerita adik tadi dan berdasarkan data yang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Yang pertama, darah adik yang kurang. Nah ini karena adik jarang makan yang mengandung zat besi, terutama hewani yang seperti daging, ayam atau ikan tadi itu kan. Nah yang kedua, protein adik itu masih sangat kurang. Dari catatan makan kemarin adik ini kan, proteinnya itu hanya 30 gram. Padahal seharusnya hampir 68 gram kalau sesuai usia adik. Nah, protein itu sangat penting untuk pembentukan darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang ketiga, sayur dan buah yang kaya vitamin C dan sangat kurang. Padahal kan vitamin C itu bantu tubuh adik menyerap zat besi lebih baik kan. Jadi kalau kurang vitamin C, walaupun makan zat besi, penyerapannya tetap gak maksimal gitu. Ternyata saling berhubungan ya, kurang ini dan kurang itu juga. Iya betul sekali deh. Makanan itu saling melengkapi. Saya akan ajari cara makanan yang benar ya. Ini ada leaflet buat adik biar disimpan sebagai panduan di rumah. Kita lihat bareng ya. Wah, ada gambarnya ya. Nah di sini ada contoh makanan yang dianjurkan gitu. Nah misalkan tadi kan adik kan kurang protein hewani ya. Nah ini bisa ada makanan ikan, ayam tanpa kulit, telur rebus gitu. Nah untuk buah juga bisa ada buah pisang, pepaya, apel, dan jeruk gitu. Jadi kalau bisa nanti adik ini dibawa pulang buat adik, nanti biar bisa supaya dibawa terus dipelajarin, terus dimasak gitu, nanti minta ibunya masakin gitu ya. Nah biar lebih mudah juga, jadi intinya itu makanan adik harus mengikuti diet jantung, artinya makanan yang ramah untuk jantung adik yang sedang sakit. Nah diet ini kan fokus pada 3 hal. Yang pertama, cukupin energi dan gizinya supaya adik bisa tumbuh dan normal. Nah yang kedua, tingkatkan zat besi dari makanan supaya darah adik itu naik, nggak yang rendah kayak tadi kan. Nah yang ketiga, batasi makanan yang memberatkan kerja jantung adik gitu. Oh, berarti bukan diet yang ngurangin makan gitu ya? Saya kira harus makannya dikit gitu. Justru sebaliknya itu dek. Nah harus makanan yang lebih lengkap dan lebih sering. Kebutuhan makan adik itu sekitar 1.800 kilokalori per hari kan. Jadi jangan sampai skip makan, apalagi sarapan. Idealnya makan 3 kali sehari ditambah 3 kali cemilan, jadi
Jadi setiap 2 sampai 3 jam ada yang masuk ke perut gitu. Oh, ternyata malah harus dimakan ya kak. Kira harus dikurangi soal diet gitu. Enggak kok. Nah, yang penting itu kualitas dan kelengkapan gizinya gitu, bukan dikurangin tapi dilengkapin gitu ya. Nah, sekarang kita lihat gambar makanan ini. Nah, ini yang namanya food picker. Nah, di sini ada foto-foto makanan supaya adik itu lebih kebayang gitu kan, mana yang bagus dan mana yang nggak cocok gitu buat tubuh adik. Di sini ada beberapa protein hewani gitu. Banyak kok, nanti bisa dilihat sendiri gitu ya. Nah, yang paling penting untuk adik itu sumber zat besi. Jadi nanti adik harus mulai makan seperti daging sapi, ayam, ikan, ayam, dan telur. Ini yang namanya zat besi dari hewani. Nah, paling mudah diserap untuk tubuh gitu kan. Kalau nabatinya ada bayam gitu. Di sini. Nah, ini ada bayam, brokoli, kacang-kacangan gitu kan. Nah, tapi yang dari hewani lebih bagus loh penyerapannya. Jadi mulai sekarang setiap makan utama harus ada lauknya ya, nggak boleh cuma makan nasi sama tempe goreng terus. Jadi setiap makan itu harus ada daging ikan gini ya pak? Nggak harus daging kok, boleh bergantian. Misal hari ini ayam, terus besoknya ikan, terus besoknya telur gitu kan. Nah, yang penting setiap makan itu ada lauk hewaninya. Nah, yang kedua, vitamin C itu penting banget dimakan bareng sama makanan yang mengandung zat besi, karena vitamin C kan membantu penyerapannya gitu. Berarti makan lauknya terus makan begitu ya? Iya, vitamin C itu kan banyaknya kan di buah-buahan, misalnya seperti buah jeruk, pepaya, jeruk biji, mangga. Jadi kalau habis makan lauk, biasanya itu minum air kan, terus makanan buah seperti jeruk-jeruk gitu. Nah, atau juga bisa minum jus jeruk gitu tanpa gula waktu makan. Nah, sekarang yang perlu dihindarin, di sini ada, tadi di slide ada makanan yang perlu dihindarin. Mana? Nah, ini makanannya yang perlu dihindari itu ya seperti makanan yang tinggi garam, gorengan, santan kental, daging berlemak, makanan instan gitu. Nah, kalau minuman itu biasanya itu yang perlu dihindari teh atau kopi ya, waktu makan itu nggak boleh loh, karena teh kopi justru itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi walaupun adik sudah makanan lauk, kalau langsung minum teh itu zat besinya tidak bisa menyerap dengan baik gitu. Oh serius, teh berarti bisa menghambat ya? Padahal saya kalau habis makan sering minum teh, apalagi kalau jajan di sekolah. Wajar sih, itu kan biasanya banyak ya yang jualan di sekolah gitu ya. Tapi sebenarnya teh itu boleh diminum kok, tapi jangan waktu makan, tunggu minimal 1 sampai 2 jam gitu setelah makan. Terus yang perlu dikurangi juga itu gorengan, terlalu sering. Biasanya kan banyak ya di sekolah itu yang jualan gorengan gitu kan. Nah, itu perlu dikurangi, nggak yang langsung dikurangi banget kok, perlahan-lahan juga bisa kan. Nah, makanan asin juga seperti mie instan dan kerupuk gitu, dan minuman manis. Nah, ini semua itu makanannya itu bisa memperberat kerja jantung gitu. Mie instan sama teh ini favorit saya loh. Iya, banyak yang suka ya, termasuk saya juga. Biasanya emang makanan gitu ya kalau lagi pengen. Nah, nggak harus dihindari kok, tapi selama masa pemulihan ini kita kurangin ya. Nanti kalau jantung adik udah lebih baik, kita lihat lagi nanti gimana. Nah, ada satu lagi nih. Nah, ini ada namanya daftar penukar makanan. Intinya kalau adik bosen kan, kayak misal bosen makan ini. Nah, misalkan adik bosen ya, di sini ada daftar bahan makanan. Misalnya ya kan, misal adik hari ini makan ayam tanpa kulit. Nah, di sini bisa dilihat kandungan beratnya itu kan sama ini babat gitu kan. Jadi boleh kalau besoknya bosen nggak mau makan ayam, bosen gitu, bisa diganti babat gitu kan, jadi kan bersama gitu ya, boleh deh. Nah, yang penting itu setiap harinya itu tetap ada karbohidrat, terus protein hewani, protein nabatinya, sayur, buah gitu ya, harus tetap seimbang gitu ya kalau mau makan biar komplit gizinya. Oh, jadi satu piring itu harus ada 3 macam ya, nasi, lauk, sama sayur. Iya betul. Nah, sekarang kan adik sudah ngerti nih. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan dari semua yang kita sudah bahas tadi? Kalau sekarang gimana ya, kan susah ya bawa makan siang sendiri, terus kalau makan juga jajan kantin. Ya, pertanyaan bagus kan. Di kantin adik bisa pilih menu yang ada lauknya ya. Misalnya kan pasti ada sih yang jual nasi gitu kan dengan ayam atau telur rebus gitu kan. Nah, kalau bisa hindari kayak gorengan dulu dan mie instan gitu kan. Kalau mau jajan pilih buah potong atau kayak susu gitu, bagus kok. Dan ingat ya, jangan minum teh atau minuman manis pas makan, coba ganti ke air putih atau jus tanpa gula gitu deh. Nanti
Tapi harus diperhatikan nanti. Iya, nah yang penting kan adik harus bisa milih yang bergizi kan, nggak harus yang mahal kok. Nah kalau gitu saya boleh nggak minta satu hal, mulai besok adik mau coba untuk setiap makanan yang selalu ada lauk hewaninya, atau jangan skip sarapan, apakah bisa? Insya Allah saya mau coba. Paling susah sarapannya karena kalau sekolah pasti buru-buru. Nah iya sih, nah kan kalau buru-buru itu bisa bisa waktu berangkat itu bisa kan beli roti ataupun makan telur rebus aja juga bisa kok, atau biasanya kan ibunya tuh ngebekalin kan, nah itu dimakan kalau udah sampai sekolah bisa makan gitu. Yang penting kan jangan skip sarapan gitu ya kak. Oke. Nah, setelah konseling kita hari ini, nanti aku akan pantau perkembangan adik secara rutin. Nah, nanti kita akan pantau berat badan kita. Nah, aku harap berat badan adik itu tidak turun, malah naik, kalau bisa naik pelan-pelan gitu kan. Nah, tentang kadar darahnya juga ini nanti dicek lagi sekitar 1 sampai 3 bulan ke depan ya. Aku harap juga naik mendekati nominal normal minimal 12. Nah, yang penting juga kita akan pantau adik apakah sudah mulai rutin makan lauk hewani setiap hari dan tidak skip sarapan lagi gitu. Oh, berarti nanti kontrol ke sini lagi ya? Iya dong, sesuai jadwal kontrol ke dokternya ya. Dan kalau ada keluhan atau mau tanya soal makanan, adik bisa langsung ke ruang saya sini, ke ruang saya, menghadap saya gitu. Siap. Nah, sekarang aku mau tes nih deh. Kalau misalnya besok adik mau sarapan sebelum sekolah, tapi buru-buru, kira-kira adik mau makan apa? Kayaknya roti tawar sama telur rebus 1, terus minumnya air putih. Bener nggak? Betul sekali. Nah itu sudah bagus banget kok, ditambah buah kalau sempat ya, pisang misalnya, mudah dibawa dan cepat dimakan. Adik sudah ngerti banget nih. Ya terima kasih, lebih semangat nih jalaninnya. Baik, nah konseling kita hari ini sudah selesai ya. Tadi hebat banget loh, bisa lebih terbuka ke aku juga, jadinya kan kita bisa bahas-bahas soal makanan yang tadi gitu. Ya kakaknya jelasnya juga enak, jadi saya gampang paham. Nah sama-sama ya. Terus ini tadi leafletnya, terus daftar ini boleh dibawa pulang ya buat belajar di rumah, biar bisa memantau juga perkembangan adik itu kayak gimana gitu. Nah yang penting jangan skip sarapannya juga jangan lupa ada karbonya, harus lengkap gitu ya, nggak boleh skip pokoknya. Nah semoga habis konseling hari ini adik semoga cepat pulih, cepat membaik gitu ya. Nanti 1 sampai 2 minggu ke depan adik boleh balik lagi ke sini, nanti saya akan pantau gimana perkembangan adik gitu ya. Semoga lekas cepat pulih ya adik. Terima kasih. Ya sama-sama.